Meski Jakarta tak akan lagi menjadi ibu kota negara, namun pertarungan memperebutkan pemimpinnya masih sangat menyita perhatian. Sebagai kota besar, Jakarta masih akan menjadi magnet untuk berbagai acara nasional dan internasional. Meski Pilkada DKI masih 8 bulan lagi, namun sinyal persaingan menjadi DKI 1 mulai terasa. Akankah Pilkada DKI nanti masih sepanas Pilkada sebelumnya? Seperti apa peta kekuatan parpol pengusung para kandidat yang disebut-sebut akan bersaing? Untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Pak Burhan, bagaimana Anda melihat peta persaingan pada Pilkada DKI Jakarta November mendatang dari nama-nama kandidat yang muncul? Apakah bisa dikatakan ini akan memanas, cukup seksi dan menarik? Ya, kita punya survei terakhir yang dilakukan akhir Januari hingga awal Februari 2024. Nah, dari survei yang kita punya, pertama kita temukan partai-partai yang unggul di DKI Jakarta itu tidak ada yang dominan. Jadi misalnya PKS, itu survei pre-election kami menempati peringkat pertama dan itu dikonfirmasi oleh real count KPU sementara ini. Tetapi keunggulannya juga tidak sampai 20%. Kemudian PD Perjuangan, kemudian Gerindra, termasuk juga Golkar, Nasdem, PSI, itu partai-partai yang relatif mendapatkan dukungan cukup lumayan, tapi tidak ada yang sangat menonjol di DKI ini. Ini menunjukkan fragmentasi politik di DKI Jakarta itu sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pilkada DKI Jakarta juga akan sangat kompetitif karena pejabat incumbent-nya, yaitu Pak Heru, itu tidak terlalu tinggi approval ratingnya, untuk tidak mengatakan rendah. Yang tahu beliau cuma 64%, kemudian approval rating beliau di bawah 30%. Jadi sangat rendah untuk ukuran PJ gubernur. Kalau misalnya berminat maju, itu agak berat buat Pak Heru. Dan karena sangat rendah, maka ada peluang buat calon lain untuk menyalip di tikungan. Dan terakhir adalah Mas Anies, kalau misalnya kalah dalam Pilpres 2024, kemungkinan maju, tetapi dukungan Mas Anies itu hanya di 2 kota, terutama ya, di Jaktim dan Jaksel. Artinya nama-nama lain masih ada peluang untuk menyalip di tikungan. Baik, Pak Burhan, kita mau mengerucutkan 2 nama, ada Ahmad Syahroni dan juga Ridwan Kamil. Ahmad Syahroni dikatakan putra daerah dan tinggal di Jakarta begitu ya, punya rekam jejak juga di DPR. Sementara Ridwan Kamil ini popularitasnya sudah cukup tinggi dan punya rekam jejak di pemerintahan. Nah, seperti apa Anda melihat keduanya ini? Ya, dari survei kami, jika Mas Anies di take out dari simulasi, itu yang masih tertinggi adalah Ahok ya, 28,7%. Jadi Ahok masih punya basis loyalis di DKI Jakarta, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Nah, peringkat kedua itu Ridwan Kamil, 21,7%. Ketiga adalah Sandiaga Uno, 13,3%. Keempat adalah Syahroni, 9,3%. Kemudian ada AHY di peringkat kelima, 6,8%, ada Susi Pujiastuti 3,3%, Risma 2,1%, dan nama-nama lain di bawah 3%. Jadi memang Syahroni ini cukup kompetitif, meskipun belum pernah menjabat di lembaga eksekutif, beliau mendapatkan kisaran 9,3%, mengalahkan banyak nama-nama besar yang lain, bukan hal yang mudah buat seorang Syahroni ya untuk muncul di top 4. Tentu selisih dengan Ridwan Kamil agak lumayan, sekitar 11%. Tetapi jangan lupa Ahmad Syahroni ini tingkat kedikenalannya masih rendah, baru kisaran 55%. Sementara Ridwan Kamil karena mantan gubernur Jawa Barat dan pernah digadang-gadang sebagai bakal calon wakil presiden, tingkat kedikenalannya sudah tinggi. Itu pun elektabilitasnya masih within reach ya, kalau misalnya Bang Roni ingin mengejar ketertinggalannya dengan Bang Ridwan Kamil. Tapi intinya kira-kira tidak ada nama yang dominan. Kan Ahok kalau misalnya disimulasikan secara lebih mengerucut, itu nama Ahok itu tidak bertambah suaranya. Jadi sepertinya memang dia punya loyalis, tetapi loyalisnya itu ya sekitar itu saja, tidak
tidak nama bertambah Ahok hingga dan sekarang. Anies masih terus menguat ya, Pak Burhan. Tapi dari hasil Pilpres ini bisa mempengaruhikah komposisi koalisi di Pilgub DKI Jakarta? Tentu sangat tergantung oleh peta di lokal maupun elektabilitas ya, karena seringkali apa yang terjadi di tingkat nasional tidak serta-merta linear dengan di tingkat lokal. Jadi koalisi di Pilpres tidak serta-merta akan dilanjutkan koalisi di tingkat lokal, karena jangan lupa Anies mungkin punya kepentingan elektoral sendiri kalau misalnya gagal terpilih sebagai capres untuk kembali terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta karena masih memungkinkan. Sementara Nasdem tentu punya jago sendiri, ya. Dan kalau belum termasuk PKS, PKS ini partai pemenang di DKI Jakarta, tentu ada motivasi untuk mencalonkan kader sendiri, misalnya Mardhani Alisera misalnya. Cuma memang PKS ini problemnya adalah kadernya tidak kompetitif. Jadi untuk mengusung Mas Anies masih terbuka. Karena tadi tidak ada calon gubernur yang kompetitif. Nama-nama dari internal PKS yang kita uji, itu elektabilitasnya kisaran 1%. Sementara Nasdem kan agak beda ya. Nasdem punya calon yang relatif kompetitif, yaitu Sahroni. Jadi kalau misalnya mencalonkan kader atau tokoh lain di luar dari Nasdem, tentu harus ada pembicaraan yang lebih panjang. Baik, Pak Burhan, ada nama-nama tadi yang Anda katakan cukup kompetitif, diantaranya Ahmad Syahroni. Namun ini kenapa belum terdengar begitu dominan ya? Apakah karena status ibu kota Jakarta yang akan dicabut? Sebenarnya sudah rame ya. Jadi meskipun status DKI Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara, tapi jangan lupa semua resources, kemudian pusat media, pusat komersial, pusat perdagangan itu ada di Jakarta. Ya, GDP Indonesia itu sebagian besar disumbang oleh Jakarta. Jadi kalau kemudian status sebagai ibu kota negara hilang, tidak serta-merta menghilangkan keseksian Jakarta. Dan itu yang menjelaskan mengapa baliho Ridwan Kamil OTW ke Jakarta nih, itu langsung memantik viral di media sosial dan memantik diskusi di Metro TV. Karena memang seksi Jakarta itu. Dan karena keseksian itu pula, meskipun tidak lagi sebagai ibu kota, masyarakat akan terus menanti siapa orang nomor 1 di provinsi ini. Ya, Pak Burhan, kalau Anda melihat ya mengenai baliho dari keduanya, baik juga Ahmad Syahroni maupun Ridwan Kamil ini yang sudah muncul di permukaan begitu, Anda melihatnya seperti apa nih? Kalau RK kan OTW Jakarta, Syahroni jadi apa ya kira-kira? Nah ini mana sih yang paling menggait respon publik? Ya tentu kita harus tunggu ya. Ini kan masih gimmick. Ridwan Kamil belum tentu mendapatkan tiket dari Golkar. Karena ada nama-nama lain kan yang digadang oleh Golkar. Seperti mantan Bupati Tangerang, Zaki Iskandar, maupun mungkin elit Partai Golkar seperti Erwin Aksa. Tetapi memang dari ketiga nama tadi, Ridwan Kamil yang lebih kompetitif secara elektoral. Tetapi kan waktu masih cukup lumayan ya, ada sekitar 6 atau 7 bulan sebelum akhirnya pertarungan betul-betul akan dimulai secara terang benderang di DKI Jakarta. Kemudian Bang Roni, meskipun kita tahu beliau belum pernah menjabat sebagai eksekutif, tetapi jam terbangnya sebagai politisi yang mewakili Jakarta 3 itu sudah panjang, sudah 3 kali terpilih di wilayah ini. Dan jangan lupa pula dia sangat dekat dengan Anies Baswedan dan pernah menjadi semacam ketua panitia Formula E ya, yang memungkinkan namanya terekspos ya, dan cukup aktif di media sosial. Jadi menurut saya nama-nama ini masih akan mewarnai peta pertarungan dan tentu saja akan sangat ditentukan oleh apakah mereka mendapatkan tiket dari partainya masing-masing atau tidak. Nah setidaknya Ridwan Kamil dan Zaki Iskandar itu sudah dimention oleh Ketua Umum Golkar. Nah sekarang tinggal apakah Nasdem masih meminta Syahroni untuk maju atau tidak, karena kan ada nama lain misalnya seperti Wibi ya, Wibi, tetapi masalahnya adalah Wibi fraksi Nasdem DKI Jakarta ini, Wibi Andrino ini elektabilitasnya masih kecil sekali. Jadi saya kira Nasdem akan menunggu sampai detik
akhir pendaftaran, memberi kesempatan buat kadernya untuk meningkatkan popularitasnya, baru di ujung itu baru ditentukan siapa calon gubernur yang akan mereka usung. Jadi ini yang nanti akan mewarnai hari-hari setelah Pilpres, karena pilkada tidak hanya dilakukan di DKI Jakarta, tetapi di seluruh wilayah. Tetapi lagi-lagi Jakarta punya bobot yang jauh lebih menarik ketimbang wilayah lain, karena Jakarta pusat pemerintahan, minimal sampai hari ini, pusat perdagangan, pusat media, dan biasanya menjadi batu loncatan untuk menjadi calon presiden berikutnya. Baik, Pak Burhan, tadi Anda katakan masih memungkinkan untuk sejumlah nama-nama lain yang membuka peluang di Pilgub DKI Jakarta. Yang bisa diunggulkan kira-kira siapa lagi nih yang juga tentunya akan memiliki modal investasi di bursa capres tahun-tahun berikutnya? Nah, tentu Mas Anies kalau misalnya beliau kalah di Pilpres, kemungkinan besar akan maju lagi di DKI Jakarta. Dan tentu kalau masuk dalam bursa, nama Mas Anies tidak bisa disepelekan. Per hari ini, kalau beliau masuk dalam simulasi calon gubernur, beliau masih nomor 1. Meskipun lagi-lagi tidak dominan ya, di bawah 50%. Artinya masih terbuka kemungkinan buat calon lain untuk menantang kedikdayaan Anies Baswedan. Meskipun kemudian disandingkan dengan Ridwan Kamil, Pak Burhan? Mungkin keduanya akan maju melalui kendaraan yang berbeda ya. Jadi kemungkinan Ridwan maju sebagai calon gubernur, Anies maju sebagai calon gubernur, sementara nama lain membuka kemungkinan sebagai calon wakil gubernur. Jadi menurut Anda jika Anies maju lagi, ini elektabilitasnya masih nomor 1 dibandingkan Ridwan Kamil? Per hari ini seperti itu. Ya. Cuma lagi-lagi kan kita masih menunggu ya. Itu kan survei akhir Januari, awal Februari. Tapi lagi-lagi belum dominan. Selisihnya dengan Ridwan Kamil juga tidak jauh. Ya. Kemudian jangan lupa masih ada nama-nama lain yang sedang mengintip di luar. Misalnya Kaisang Pangarep. Ya. Kemudian ada Pak Dudung Abdurrahman, mantan Kasat. Kemudian ada Airin Rahmidiani. Ya. Kemudian ada Prasetyo dari PD Perjuangan. Ada Tri Risma hari ini. Ada Susi Pujiastuti. Jadi ada puluhan nama yang kita uji, dan nama-nama itu muncul dari kalangan elit dan didiskusikan di media mainstream maupun media sosial, dan karenanya kita lihat apakah nama-nama tadi cocok dengan preferensi warga DKI Jakarta atau tidak. Karena preferensi warga DKI Jakarta itu agak unik, Naila. Jadi beda dengan provinsi lain yang umumnya concernnya soal ekonomi. Kalau ditanya masalah apa yang mendesak untuk diatasi oleh Gubernur DKI Jakarta, semuanya berkaitan dengan isu-isu warga kota. 1, masalah kemacetan. 2, penanganan banjir. 3, penanganan kebersihan. Tata kelola sampah, transportasi publik. Beda. Kalau warga provinsi lain kan yang paling atas biasanya sembako, menciptakan lapangan pekerjaan. Di DKI Jakarta unik ya narasinya. Jadi perlu pendekatan khusus, terutama buat mereka ya yang masih pengen muncul sebagai calon kuat gubernur DKI Jakarta. Ya, tadi itu adalah sosok yang dibutuhkan di Jakarta ya, meskipun tak lagi jadi ibu kota. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Burhanuddin Muhtadi, di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.